Bagaimana cara mematahkan hujah orang yang gemar maulid Nabi? Tadi sampaikan aja pertanyaan. Apakah Rasulullah dan para sahabat tahu kalau maulid Nabi itu baik? Suruh jawab, tahu apa tidak tahu? Hancur sehancur-hancurnya. Kalau mereka mau jujur ya. Orang yang melakukan badal haji atau umroh, badal haji ya, badal umroh nggak ada dalil. Nah, bagaimana dengan dalil hajikanlah ayahmu dan umrohkanlah? Ini otomatis. Adakah haji yang tidak ada umroh? Adakah haji yang tidak ada umroh? Ya nggak mungkin. Haji itu pasti ada umrohnya. Ya. Apa bareng, nah itu kiron. Apa haji dulu baru umroh, itu ifadah ya. Apa ifrad, apa tamattu, umroh dulu baru haji ya, ada 3 macam. Nggak mungkin ada haji tanpa umroh. Itu yang dimaksud oleh Nabi gitu. Untuk mengatakan umroh sendirian badal, butuh dalil lagi. Butuh dalil lagi, nggak cukup pakai ini. Kalau ada sahabat yang mengumrohkan ayahnya, kalau ada sahabat yang mengumrohkan ibunya, baru sami'na wa ata'na. Kalau nggak ada, ya nanti dulu. Ya, sesuai dengan kaidah, tunggu dalil dulu, baru beramal. Al-ilmu qabla al-qawl wal amal. Ketika akan tidur, zikir apa saja yang dibaca? Bisa ayat kursi, An-Nas, Al-Falaq, Bismika Allahumma. Bisa juga yang panjang ya, yang di dalamnya ada amantu binabiyyika alladzi arsalta, yang oleh Al-Barra' bin Azib diganti dengan yang lebih baik, amantu bi rasulika alladzi arsalta. Nabi mengajarkan amantu binabiyyika, diganti oleh Al-Barra' bin Azib dengan amantu bi rasulika alladzi arsalta. Lebih baik, dan Nabi marah, Nabi nggak terima. Padahal lebih baik. Luar biasa hujah yang menghancurkan ahli bid'ah. Ini kan lebih baik, ini kan baik, lebih baik. Nabi diganti dengan Rasul, jelas lebih baik. Nabi nggak terima. Jangan merubah apa yang dariku. Ma kharaja minni illal haq. Karena tidak keluar dari mulutku ini kecuali al-haq. Ya, maka jangan dirubah. Setelah wudu muntah, apakah perlu wudu lagi? Tentu tidak. Apakah muntah membatalkan wudu? Tidak kan? Yang membatalkan wudu hanya kentut, kencing, buang air besar. Maka ketika tidak ada itu, ya wudu tidak batal. Apapun yang terjadi, ya, muntah dan lain-lain. Bolehkah hutang yang tidak dibayar-bayar kita niatkan jadi pengeluarkan zakat mal kita? Boleh, dengan syarat si fulan ini betul-betul apa? Betul-betul termasuk mustahik. Kan memberikan harta zakat kepada di luar mustahik kan tidak boleh. Kaya, bukan mu'alaf, bukan ibnu sabil, bukan gorim, terlilit utang, ya nggak boleh. Dia memang nggak mau bayar karena ya bakil atau apa, nggak bisa. Kecuali memang dia jatuh melarat, jatuh miskin, nggak bisa bayar utang, berarti dia berhak mendapatkan harta zakat. Ya kasih tahu, ya. Bapak nggak usah bayar utang ke saya karena
itu dari uang zakat saya, atau nggak usah bayar, ya. Allah Maha tahu niat kita, ya kan. Pernikahan sesama orang kafir dinyatakan sah, bahkan ketika masuk Islam sudah tidak perlu nikah lagi. Bagaimana dengan pernikahan wanita muslim dengan laki-laki kafir? Tidak sah. Yang dilarang otomatis tidak sah. Yang dilarang otomatis tidak sah. Ya. Kalau kafir dengan kafir, ya nggak dilarang kan. Ya urusan mereka, kafir dengan kafir. Hindu dengan Hindu, Buddha dengan Buddha. Adapun muslimah dengan kafir nggak boleh. Ketika nggak boleh, sah apa tidak? Ya tidak sah, orang nggak boleh. Ya kan? Kalau kafir dengan kafir sekalian malah sah. Iya sah. Karena perkawinan di mana-mana itu pasti ada maharnya, pasti ada ijab kabulnya, pasti ada walinya, ayahnya gitu kan. Pasti ada saksinya. Ya, sama dengan cara Islam. Oleh karena itu, para sahabat suami istri masuk Islam, nggak ada Nabi nyuruh mereka mengulang nikah. Dianggap sah. Kalau kita meninggalkan sholat wajib, bisa diqadha sebanyak yang kita tinggalkan. Beliau beri contoh meninggalkan 3 bulan jadi bisa diganti di waktu senggang. Ini melecehkan syariat, mengecilkan syariat, mengecilkan firman Allah, mengecilkan perintah Allah dan Rasulnya. Kecuali tidak sholat itu karena lupa, ingat ya, pingsan, ketiduran, ingat sudah seminggu, bahkan sudah sebulan, harus diqadha. Tapi kalau meninggalkannya itu sengaja, melalaikan, memang dia malas sholat, nggak lupa, nggak pingsan, nggak ketiduran, maka nggak bisa dibayar dengan apapun. Ini seolah kan bisa dibayar dengan kodok tadi, seolah jadi gimana, nggak ada penyesalan, ya bisa dikodok. Justru supaya nyesel, sampaikan kepada kaum muslimin, mau dikodok sholat ribuan rakaat nggak akan diterima, nggak akan bisa mengganti dia meninggalkan sholat duhur sekali, lalu dia ganti dengan ribuan rakaat, salam sholat lagi, salam sholat lagi, salam, nggak akan diterima, nggak akan diterima. Supaya apa? Supaya yang meninggalkan sholat ini merasa dosa besar. Memang dosa besar, tidak bisa ditebus dengan apapun. Dia mau berikan seluruh hartanya di jalan Allah sampai dia menjadi fakir miskin, nggak akan tertebus itu meninggalkan sholat duhur sekali. Ini enak aja, 3 bulan waktu senggang, qadha, sepertinya bisa ditebus. Betul-betul melecehkan, meremehkan syariat, nggak bisa ditebus dengan apapun. Maka satu-satunya jalan adalah bertaubat, mohon ampun kepada Allah, menangis, merengek, merintih, ampuni ya Allah. Justru itu yang diterima, justru itu Allah yang senang. Allah senang sekali kalau ada orang yang bertaubat. Perlukah kita membaca ta'awud lagi ketika kita membaca zikir pagi dan petang? Setelah kita membaca zikir, ta'awud hanya dibaca ketika akan membaca Al-Quran, ya. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Jika kalian hendak membaca Al-Quran, maka berta'awudlah.
Apakah orang kafir selalu merasakan siksa kubur setiap harinya sebagaimana Fir'aun? Iya. Orang-orang kafir kekal. Siksa kuburnya kekal. Nah, Fir'aun adalah contoh. Fir'aun adalah contoh. Bukan berarti hanya Fir'aun doang yang siksa kuburnya kekal. Apakah Waraqah bin Naufal meninggal secara Islam? Iya. Iya. Beliau muslim, beliau beriman, beliau bertauhid. Termasuk bapaknya Sa'id bin Zaid, Zaid bin Amr bin Nufail. Beliau berdua ini sisa-sisa yang bertauhid. Kenapa? Karena dakwah tauhid itu ada di Mekah ketika Nabi belum lahir. Jadi di Mekah, sekali lagi, tidak ada masa fatrah. Tidak ada masa di mana tidak ada tauhid sama sekali. Di Madinah mungkin, Mesir mungkin, Yaman, Yordan mungkin. Adapun di Mekah tidak ada. Artinya, dakwah tauhid itu dari semenjak meninggalnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail di Mekah, diteruskan oleh anak-anaknya, cucu-cucunya, cicitnya, anaknya cicit, cucunya cicit, cicitnya cicit, terus sampai zaman Abu Jahal, Abu Lahab. Masih ada, walaupun sedikit, nggak sampai 10 orang. Salah satunya beliau berdua itu. Maka beliau berdua ini diriwayatkan tidak mau makan sembelihan Abu Jahal, Abu Lahab. Ini sebelum Nabi membahas tentang haramnya sembelihan orang kafir, kan di Madinah itu, ya, di Madinah itu. Urusan fikih kan adanya di Madinah. Di Mekah adanya tauhid. Tapi 2 orang ini atau 3 orang ini tidak mau makan sembelihan Abu Jahal, Abu Lahab. Ya. Cuman minoritas. Mayoritasnya ya seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Seperti ayah ibu Nabi Muhammad SAW sama dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Maka kita paham kenapa Nabi mengatakan ayah ibuku di neraka. Kalau salat malam boleh langsung 4 rakaat, kalau boleh dengan 1 at-tahiyat atau 2 at-tahiyat. Kaidahnya seluruh salat sunat mengikuti sholat wajib. Maka sholat yang 2 rakaat sama persis dengan sholat subuh. Sholat yang 4 rakaat sama persis dengan asar, duhur, isya. Sholat yang 3 rakaat tentu sama persis dengan maghrib. Tapi kan dilarang. Justru dengan dilarang itu menunjukkan bahwa kalau tidak dilarang, sama. Untuk sholat yang witir 3 rakaat, Nabi melarang disamakan dengan maghrib. Berarti jangan pakai at-tahiyat awal. Ya. Antum jangan salah paham dengan hadis ini. Oh, berarti sholat sunat nggak boleh sama dengan sholat wajib. Ya, kesimpulan yang salah sekali ini. Menyimpulkan seperti itu dengan dalil bahwa Nabi melarang sholat 3 rakaat sama persis dengan sholat maghrib, dilarang. Lalu disimpulkan sholat wajib tidak boleh sama caranya dengan sholat sunat. Justru kebalik. Ya kalau begitu Nabi melarang, janganlah kalian sholat 2 rakaat sama persis dengan sholat subuh. Gimana caranya biar nggak sama? Ya, antum bisa sholat 2 rakaat tidak sama dengan sholat subuh? Gimana caranya? Ya sama persis kan, rukuknya, sujudnya, at-tahiyat. Apa bedanya? Sholat qobliyah ba'diyah 2 rakaat dengan sholat subuh kan nggak ada bedanya. Dengan demikian sholat yang 4 rakaat tentu mengikuti sholat asar atau isya atau duhur.
Ketika seorang anak laki-laki sudah berkeluarga, tapi orang tua minta uang separuh dari gaji bulanan anak tersebut setiap bulannya, bagaimana? Jangankan separuh, semua halal boleh. Harta anak otomatis harta orang tua. Jangankan hartanya, dirimu, kata Nabi. Anta wa maluka li abi. Dirimu itu milik orang tuamu. Kalau diteruskan, seandainya ayahmu membunuh engkau, aku tidak berhak mengkisos. Kan ayah yang membunuh anak nggak ada kisos. Dosa besar. Tapi urusan dia dengan Allah. Negara nggak berhak. Negara nggak berhak. Karena lebih berhak orang tuanya daripada negara. Gitu ya. Sekarang dibalik. Negara lebih berhak terhadap anak daripada orang tuanya. Kan begitu. Tidak berhak. Jadi betul-betul hak orang tua itu besar sekali. Urusan dunia ini ya. Apalagi cuman uang, cuman gaji. Maka jika antum yang menjadi anak, antum wajib sabar mengikhlaskan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Kalau yang prosesi haji, kita langsung ke Arafah, nggak ke mabit ke Mina dulu. Itu gimana? Menyalahi sunnah Nabi. Nabi mencontohkan tanggal 8 itu ke Mina, bukan ke Arafah. Ngapain? Salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya dan subuh. Yang 4 dikosor tanpa dijamak. Karena jamak sekali lagi tidak ada hubungannya dengan safar. Yang ada hubungannya dengan safar adalah kosor. Ya memang cuman begitu doang. Tapi itu dicontohkan oleh Nabi. Dan Nabi mengatakan, khudhu anni manasikakum. Contohlah manasik haji kalian dariku. Kita mau nyontoh siapa? Manasik haji kalau bukan nyontoh beliau dan para sahabat. Para sahabat seperti itu. Tanggal 8 ke Mina. Ngapain? Ya cuman begitu doang. Tapi karena dicontohkan oleh Nabi kan. Baru tanggal besoknya, tanggal 9 ke Arafah. Pagi-pagi ke Arafah. Nah, mulai wukuf habis duhur kan. Kalau bisa di Masjid Namiroh itu, ya, Masjid Namiroh waktu itu belum masuk Arafah. Cuman sekarang kan perluasan. Jadi Masjid Namiroh itu separuh Arafah, separuh Mina. Nah, usahakan kalau bisa ya, ini kan berat. Sebelum duhur masih di Mina, walaupun sudah di masjid itu. Cari yang misalkan batasannya lampu hijau itu. Nah, ketika setelah salat duhur dan asar, jamak qashar, setelah khutbah Arafah ya, masuk ke Arafah yang sebelah sana lampu hijau. Disitulah berdoa memohon kepada Allah kebaikan dunia akhirat, dan di situ Allah turun ke langit Arafah itu dan membanggakan mereka yang ada di situ kepada para malaikat. Dan Nabi mengatakan tidak pernah iblis ketakutan setakut hari itu. Jadi betul-betul luar biasa. Tanggal 9 Dzulhijjah di Arafah ini Al-Hajju Arafah, kata Nabi. Ya. Maka untuk yang lain ada dam, bisa bayar dam. Untuk Arafah tidak ada bayar dam. Enggak ke Arafah ya enggak sah haji. Al-Hajju Wallahu a'lam. Ya. Bagaimana fenomena yang ada di Indonesia? Kita haji sekarang tidak ada yang ke Mina atau jadi langsung ke Arafah. Bagaimana hajinya sah atau bagaimana?
Tentang sah dan tidaknya wallahu alam ya. Hanya bisa menjawab bahwa itu sebuah kesalahan, sudah sebuah kekeliruan. Yang pasti tentu berdosa. Yang pasti berdosa. Kenapa berdosa? Karena tidak taat kepada Nabi kan. Nabi mengatakan, ambillah manasik haji kalian dariku. Sementara Nabi tanggal 8 ke Mina, sementara kita langsung ke Arafah, ya jelas berdosa. Ya. Tentang sah atau tidaknya, wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.